Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Alvito Alfred Pambudi dengan NPM 2306 167155 Prodi Geologi Universitas Indonesia. Dan di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan melalui PPT Bentang Alam Pesisir Pantai. Lalu untuk yang pertama ada definisi bentang alam pesisir. Bentang alam pesisir adalah wilayah yang terletak pada pertemuan antara daratan dan lautan. Wilayahnya mencakup zona perairan dangkal di mana terjadi transportasi sedimen yang dipengaruhi oleh efek langsung atau tidak langsung dari gelombang, pasang surut air laut, dan arus laut. Lalu untuk pertanyaan pertama, jelaskan dengan gambar apa yang dimaksud dengan terminologi berikut. Pertama di bagian pesisir, yaitu ada shoreline. Shoreline merupakan garis kontak antara daratan dan lautan. Posisi shoreline terus berpindah mengikuti pasang surut harian. Posisi rata-rata shoreline bergeser sering naik atau turunnya permukaan air laut akibat fenomena global atau secara lokal akibat migrasi garis pantai. Lalu yang kedua ada foreshore, yaitu area yang terekspos saat air laut surut dan terendam saat air laut pasang atau air laut surut. Yang ketiga ada backshore. Backshore merupakan bagian daratan dari garis pantai saat air pasang. Lalu lanjut ke bagian pantai. Yang pertama ada coastline. Coastline merupakan garis yang menandai tepi pantai ke arah laut, sedangkan batas daratan tidak selalu jelas atau mudah ditentukan. Yang lalu ada yang kedua ada beach, yaitu akumulasi sedimen yang ditemukan di, tep- di sepanjang tepi pantai atau danau. Lalu untuk pertanyaan kedua, jelaskan perbedaan antara shore dan coast serta antara shoreline dan coastline. Yang pertama untuk perbedaan shore. Shore atau pesisir merupakan area yang membentang antara permukaan air laut terendah dan elevasi tertinggi daratan yang terpengaruh oleh gelombang badai. Sedangkan coast atau pantai merupakan area yang membentang ke daratan dari pantai. Sejauh fitur-fitur yang berhubungan dengan laut dapat ditemukan dan masih dipengaruhi oleh proses-proses laut. Lalu untuk shoreline merupakan batas langsung antara daratan berupa pantai dan lautan yang dapat ditentukan secara mudah batasnya. Sedangkan untuk coastline merupakan garis yang menandai tepi pantai yang batasnya sulit ditentukan karena terdapat banyak fitur erosi dan pengendapan yang berbeda-beda prosesnya. Yang ketiga, jelaskan pengaruh keenam faktor tersebut terhadap pembentukan bentang alam pesisir dan pantai. Yang pertama ada tectonic setting atau tatanan tektonik. Bentang alam pesisir dapat terletak di tengah lempeng tektonik, yaitu pasif margin, atau di tepi lempeng tektonik yang berupa aktif margin. Aktif margin merupakan garis pantai yang berbatu yang mendominasi oleh bentang alam erosional. Sedangkan pasif margin merupakan garis pantai yang menghasilkan bentang alam endapan aktif yang dibuat oleh transportasi sedimen dan pengendapan di sepanjang pantai. Lalu yang kedua ada perubahan permukaan laut. Perubahan permukaan laut dikendalikan oleh beberapa faktor, yaitu faktor lokal dan global. Posisi shoreline mencerminkan perubahan permukaan laut. Ketika permukaan laut naik, misalnya pada periode interglasial, garis pantai maju ke darat. Turunnya permukaan air laut, misalnya pada periode glasial, menyebabkan garis pantai mundur ke arah laut. Dan posisi ini terbagi menjadi dua, yaitu emergent cost, yang merupakan hasil dari pengangkatan tektonik lokal pada permukaan tanah atau penurunan elevasi permukaan laut, karena pengurangan volume air di cekungan laut. Yang kedua ada submergent cost, yaitu terendam oleh air laut karena ada kenaikan relatif pada ketinggian permukaan laut di lokasi tersebut. Yang ketiga ada salinitas dan densitas. Salinitas mengontrol densitas. Semakin banyak garam, salinitas dan densitas akan naik. Jika erosi di darat intensif, maka partikel yang akan terbawa ke laut semakin banyak dan mengakibatkan naiknya salinitas lautan, membuat aliran densitas yang dapat menyeret, mengerosi, dan mendepositkan sedimen pada lingkungan laut dalam. Salinitas dan densitas berfungsi untuk mengontrol laut dalam bentuk mengontrol laut dalam bentuk sirkulasi laut global
atau siklus sirkulasi termohalin, dan transportasi sedimen dasar laut. Yang keempat ada supply sedimen. Coastal landscape tersusun atas consolidated bedrocks dan unconsolidated sedimen. Perbedaan substrat akan menyebabkan perbedaan bentuk garis coastline. Sedimen dapat terkonsentrasi di daerah pesisir melalui sungai, erosi pantai, pergerakan sedimen di sepanjang pantai, penumpukan karbonat biogenik in situ, dapan aeolian, dan pergerakan glasial. Sedimen yang resisten disebut emergen, sedangkan yang tidak resisten disebut submergen. Lalu ada pasang surut air laut. Pasang surut air laut adalah pergerakan badan air yang didorong oleh interaksi gravitasi antara bumi, bulan, dan matahari. Pasang surut juga ditentukan oleh curam atau miringnya cekungan laut. Pasang surut juga mengontrol lokasi di mana energi dihamburkan dan sedimen yang diendapkan. Dan untuk faktor yang keenam ada pergerakan gelombang atau ombak di pantai. Energi dari gelombang atau ombak laut dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama ada kecepatan angin, durasi angin atau berapa lama angin berhembus. Yang ketiga ada jangkauan atau luasnya air yang ditiup angin. Lalu perbedaan kecepatan ombak dan kecuraman daerah pantai dapat menciptakan breaking waves yang berbeda-beda. Yang pertama ada spinning breakers, yaitu pecahnya gelombang secara perlahan dan membentuk busa putih yang meluas di sepanjang permukaan gelombang. Terjadi dan biasanya terjadi di pantai yang landai. Yang kedua ada plunging breakers. Plunging breakers ini pecahnya gelombang secara tiba-tiba dan membentuk tabung atau gulungan air yang menjatuh ke depan. Dan biasanya terjadi pada pantai yang memiliki dasar laut yang curam. Lalu untuk surging breakers yaitu gelombang lautnya tidak benar-benar pecah, tetapi melonjak ke depan dan menerjang ke arah pantai. Yang biasanya terjadi pada pantai dengan dasar laut yang sangat curam atau terdapat rintangan dangkal di dekat pantai. Lalu pertanyaan keempat, jelaskan kelima aktivitas gelombang atau wave action yang mengontrol pembentukan bentang alam pesisir dan pantai. Penjelasan termasuk mengenai proses swash dan backwash oleh gelombang pantai. Yang pertama ada erosi. Erosi dibagi menjadi dua. Agen erosi dibagi menjadi dua, yaitu wave power. Wave power merupakan energi yang berasal dari gerakan naik turunnya air laut. Lalu ada abrasi, yaitu proses pengirisan garis pantai yang terjadi intens di surf zone yang tercermin dari batu-batuan bulat dan halus di sepanjang pantai. Yang kedua ada sense movement. Movement ini terbagi menjadi dua, yaitu ada swash. Yang pertama ada swash. Swash merupakan gerakan air laut yang menuju pantai yang membawa sedimen ke daratan. Gerakan air laut yang menuju ke pantai dibawa oleh breaking wave. Dan air laut akan menghijang ke arah pantai dan membawa material partikel seperti pasir dan kerikil. Sementara back, backwash yaitu membawa sedimen kembali ke laut akibat adanya gaya gravitasi yang menyebabkan energi gelombang berkurang dan air air laut pun kembali ke lautan. Dan kombinasi dari kedua proses ini terjadi secara terus-menerus yang mempengaruhi bagaimana bentuk dari pantai tersebut nantinya. Dan gelombang terus-menerus mengangkut sedimen ke arah dan menjauhi garis pantai, menyebabkan pengurangan sedimen atau destruktif atau penambahan yang berupa konstruktif, tergantung pada intensitas gelombang tersebut. Lalu ada refraction. Hal ini dapat terjadi karena bagian darat dari puncak gelombang bergerak lebih lambat daripada bagian lepas pantai, dan tanjung lebih mudah mengalami erosi daripada pengendapan. Nah, gelombang ini mendekati daratan dengan hampir lurus. Lalu terjadi pembiasan yang menyebabkan energi dari gelombang terkonsentrasi di tanjung yang mengakibatkan erosi, dan tersebar di teluk yang mengakibatkan pengendapan. Lalu yang keempat ada longshore current. Longshore current merupakan arus turbulen di surf zone yang dihasilkan oleh ombak yang datang dengan sudut miring. Arus longshore dapat berubah arah tergantung pada arah ombak yang dikendalikan oleh angin yang mendekati pantai secara musiman. Lalu bisa dilihat pada gambar terdapat pola zigzag yang merupakan pola transport sedimen yang bernama Beast Drift.
Lalu yang kelima ada rip current atau arus robek. Yang gerakan air yang merupakan gerakan air yang konsentrasi yang mengalir berlawanan dengan arah pecahnya suatu gelombang. Arus robek dipicu oleh arus pantai yang panjang dan berkembang dengan interval yang kurang lebih teratur secara tegak lurus ke pantai dan mengalir melalui zona pemecah ombak atau breaker zone. Sedimen plum atau awan sedimen adalah kumpulan partikel sedimen yang tertahan dan terbawa oleh arus arus air atau laut. Partikel sedimen ini bisa berupa pasir, lumpur, atau material lain yang terkikis. Lalu untuk pertanyaan kelima, jelaskan jenis-jenis erosional dan depositional coastal landform. Erosional coastal landform merupakan bentang alam yang tererosi yang terbentuk dari pemindahan material permukaan yang lapuk dan terkikis oleh angin, air, geyser, dan gravitasi. Dan bentang alam ini mencakup bentang alam seperti tebing pantai, notch, blowhole, sea cave, dan sea arch. Lalu untuk depositional coastal landform merupakan bentang alam yang terbentuk dari pengendapan material permukaan lapuk yang lapuk dan terkikis. Bentang alam ini mencakup bentang alam seperti pantai, barrier dune, tombolo, spit, dan lagun. Dan ini merupakan contoh-contoh gambar dari erosional landform. Terdapat sea cliff, terdapat wave cut platform, sea ice, fjord, sea stack, blowhole, sea cave. Dan ini untuk penjelasannya. Pertama, sea cliff. Sea, tebing tebing atau sea cliff adalah bentukan bentang, bentang alam yang terbentuk akibat erosi pantai yang mengikis bagian bawah tebing secara terus-menerus. Sea cave. Lalu ada yang kedua ada sea cave. Sea cave merupakan suatu goa yang terbentuk di tebing pantai atau bebatuan di tepi laut, yang kemudian terbentuk menjadi suatu ruangan yang besar dan dapat dilalui oleh air laut. Yang ketiga ada sea arch. Sea arch merupakan formasi batuan pada pinggir pantai yang berbentuk seperti kepala gajah apabila dilihat dari jauh. Sea arch terbentuk akibat adanya erosi dan abrasi oleh gelombang laut yang mengikis batuan di tebing pantai atau headline. Lalu ada yang keempat ada sea stack, yaitu formasi batuan yang menjulang di tengah laut berbentuk seperti menara batu besar. Sea stack terbentuk akibat erosi gelombang laut pada batuan di pantai atau tebing pantai dan membentuk lekukan kemudian roboh sehingga menyisakan satu batuan penompa di tengah laut. Lalu ada George. George adalah sebuah lembah yang dalam dan sempit yang terbentuk oleh aliran air sungai yang kuat yang mengikis dan memotong lapisan-lapisan batuan di tepi pantai oleh gelombang laut yang besar dan kuat yang memotong bagian pantai dan membentuk lereng yang curam atau bisa dikatakan ini sebagai jurang di daerah pesisir dan pantai. Lalu ada blowhole. Blowhole merupakan lubang di atap sea cave yang terbentuk akibat semburan air bertekanan tinggi di cave yang akan runtuh jika lubang tersebut membesar. Dan berikut merupakan contoh-contoh gambar dari depositional landform. Yang pertama ada coastal sand dunes, spit, tombolo, beach, coastal river, dan tidal flat. Dan untuk penjelasannya, yang pertama, beach atau pantai merupakan hasil deposisi dari pasir, gravel, atau cobble yang terbentuk sepanjang shoreline dan mengalami dampak langsung dari aktivitas ombak. Yang kedua ada coastal river. Coastal rivers terbentuk akibat pengendapan sedimen yang tersuspensi meningkat di zona tidal flat di bagian hilir sungai pesisir. Lalu yang ketiga ada coastal sand dunes. Coastal sand dunes merupakan endapan sedimen yang terbawa oleh angin, kemudian terdeposisi pada tepi danau besar dan laut. Terbuat dari sedimen yang tertiup angin dari pantai, kemudian terakumulasi pada daerah yang terlindungi dari aktivitas gelombang dan arus. Lalu ada spit. Spit adalah bentang alam yang terbentuk oleh longshore drift dari sedimen yang mengendap di sepanjang garis pantai. Lalu ada tombolo. Tombolo merupakan spit yang tumbuh yang menghubungkan garis pantai dengan suatu pulau. Dan lazimnya tombolo berarah tegak lurus terhadap arah pantai. Lalu ada tidal flat. Tidal flat atau mud flats ini merupakan
hasil dari pengendapan sedimen yang berada di zona transisi antara daratan dan lautan. Sistem sedimennya akan bercampur dari darat dan marin yang berasosiasi dengan barrier island dan lagun. Lalu yang keenam, bagaimana lagun, sungai pesisir, dan sand dunes dapat terbentuk? Lagun, lalu jawabannya adalah lagun adalah sekumpulan air asin yang berasal dari air laut dan terpisah dari laut utama karena terdapatnya barrier island. Lalu untuk coastal rivers terbentuk akibat pengendapan sedimen yang tersuspensi meningkat di zona tidal flood di bagian hilir sungai pesisir. Untuk coastal dunes terbentuk dari endapan yang tertiup angin dari pantai dan terakumulasi di daerah yang terlindung oleh gelombang dan arus laut. Lalu untuk pertanyaan ketujuh, jelaskan potensi bahaya apa saja yang ada di kawasan pesisir dan pantai serta cara memitigasinya. Yang pertama, potensi bahaya yang terjadi adalah tsunami. Kenapa tsunami? Karena tsunami dapat dihasilkan oleh aktivitas tektonik seperti gempa bumi yang ada di dasar laut, yang kemudian menyebabkan deformasi air dari permukaan air seketika berubah. Bisa dan yang biasanya terjadi ombak yang sangat tinggi secara tiba-tiba. Lalu yang kedua ada intrusi air laut. Intrusi air laut penyebab paling umumnya adalah aktivitas manusia yang melakukan pemompaan yang secara berlebihan. Sehingga terjadi peningkatan kontak yang besar antara air tawar dan air asin. Sehingga secara berkelanjutan terjadi penurunan kualitas air tanah. Lalu potensi bahaya yang ketiga ada erosi garis pantai dan kenaikan permukaan air laut. Ya, sebenarnya potensi bahaya ini dapat terjadi apabila laju laju dari erosi lebih besar daripada laju dari pengendapan di suatu tempat tersebut. Dan cara memitigasinya, yang pertama ada penanaman vegetasi seperti hutan mangrove. Yang kedua, pemetaan bencana di wilayah sekitar. Yang ketiga, membuat sistem peringatan dini tsunami atau banjir. Yang keempat, membuat tembok pemecah ombak. Dan yang kelima, memberikan edukasi tentang penanganan bencana kepada penduduk sekitar. Lalu untuk pertanyaan ke-8, bagaimana pendapat Anda mengenai reklamasi pantai seperti di Singapura, Batam, atau Pantai Indah Kapuk di Jakarta? Pendapat saya tentang reklamasi pantai atau proses pembuatan daratan baru dengan cara menimbun laut adalah memiliki posisi positif dan negatif. Sisi positif dari reklamasi pantai ini adalah menambah luas daratan guna untuk menghasilkan lahan baru untuk pembangunan infrastruktur, perumahan, pariwisata atau industri yang nantinya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tapi sisi negatifnya adalah menyebabkan ekosistem laut menjadi terganggu dan kelama-kelamaan bisa menjadi rusak karena penurunan kualitas air akibat dari pencemaran air. Juga reklamasi pantai ini sendiri dapat menggusur masyarakat pesisir yang tinggal di kawasan reklamasi. Jadi pendapat saya terhadap reklamasi pantai akan bergantung pada bagaimana proyek tersebut dikelola dan diimplementasikan. Jika dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan, melibatkan masyarakat lokal, dan memperhitungkan dampak lingkungan yang signifikan, reklamasi pantai dapat menjadi alat untuk pengembangan yang berkelanjutan. Namun, jika tidak dikelola dengan bijaksana, reklamasi pantai dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius dan ketidakadilan sosial bagi masyarakat di pesisir. Dan berikut merupakan referensi yang saya gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam bentuk PPT ini. Sekian presentasi jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.